Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Insya Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah merebaknya wabah virus corona COVID-19, biar bagaimanapun tidak bisa menghalangi kita untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar. Baiklah, anak-anakku semuanya kelas 11 bahasa maupun kelas 11 IPS di SMA Islam Al-Azhar, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Insya Allah ya. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita pada saat ini adalah tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, kalian semua bisa membuka dokumen PDF ya yang Ustazah kirim kepada kalian semua, dan buka pada bab 5 di halaman 66. Anak-anakku sekalian, kalian tahu nggak bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaan kurang lebih hampir 500 tahun atau 5 abad ya, di mana Islam menguasai dunia dengan segala kelebihan-kelebihannya, dengan ilmu pengetahuannya, serta peradaban yang tinggi. Nah, anak-anakku sekalian, sebagian para ahli berpendapat ya, dan mereka memiliki pemikiran yang sama bahwa kemajuan dan kejayaan negara-negara pada saat ini tidak terlepas daripada kontribusi Islam. Artinya mereka mengakui bahwa negara mereka maju seperti saat ini adalah karena memiliki atau ada andil dari ajaran agama Islam terhadap kemajuan peradaban pada umumnya. Nah, anak-anakku sekalian, Ustazah mau menyampaikan hal yang penting mengenai periodisasi Islam ya, bahwa peradaban Islam sendiri menurut sejarawan Harun Nasution memiliki 3 periode. Yang pertama dikatakan sebagai periode klasik. Ini berlangsung pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, di mana periode klasik ini terbagi atas 2, yaitu fase ekspansi atau integrasi. Nah, kemudian yang kedua adalah fase disintegrasi. Kemudian periode yang kedua adalah periode pertengahan, di mana dia memiliki 2 fase juga, yaitu fase kemunduran, dan yang kedua adalah fase pada saat 3 kerajaan besar. Dan yang ketiga adalah periode modern. Periode modern ini berlangsung dari tahun 1800 dan seterusnya. Nah, demikian mengenai periode Islam. Nah, anak-anakku sekalian, sampai saat ini semua pasti sudah mendengarkan, dan Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu meringkas dari halaman 66 sampai dengan 70. Nah, meringkasnya ini, ingat ya, meringkas itu bukan mencatat keseluruhannya, tetapi membuat atau poin-poin yang penting yang kalian anggap penting. Jadi tidak keseluruhannya. Boleh dengan versi kalian masing-masing, membuat seperti bagan atau membuat poin-poin penting saja yang perlu dicatat. Jadi tidak keseluruhannya ya. Dari halaman 66 sampai dengan 70. Oke, kita lanjut pembahasan kita ya. Pembahasan kita ini berfokus kepada periode klasik pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, yang pada saat itu dikatakan sebagai masa-masa kejayaan Islam. Nah, pada tahun tersebut antara 650 sampai dengan 1250 Masehi ya, dikatakan sebagai peradaban Islam
dan itu dikuasai oleh dua kerajaan besar pada saat itu, yaitu kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah, atau sering dikatakan juga sebagai Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Daulah itu artinya adalah kerajaan. Nah, kekuasaan daripada kedua kerajaan besar tersebut merupakan kelanjutan dari masa pemerintahan Khulafatur Rasyidin. Nah, pasti ada yang ingat ya, siapakah itu Khulafatur Rasyidin? Itu adalah kekhalifahan yang berlangsung yang dipimpin oleh para sahabat Nabi. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, betul. Kalau ada yang bisa menjawab keempatnya, berarti kalian benar. Nah, pada masa pemerintahan Khulafatur Rasyidin itu pun merupakan kelanjutan atau meneruskan kepemimpinan dari Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakhir karena wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi. Nah, anak-anakku sekalian, periode klasik yang dianggap sebagai masa-masa emas kejayaan Islam di bawah kepemimpinan kedua daulah tersebut, yaitu Umayyah dan Abbasiyah yang berkuasa bergantian. Yang pertama adalah Bani Umayyah atau keluarga Umayyah, dan kedua dan berikutnya adalah Bani Abbasiyah. Nah, dengan adanya mereka, kedua kerajaan tersebut, Islam terus melakukan ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan ke tempat-tempat lain, antara lain ke barat dan ke timur sampai ke Persia dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari peradaban kedua kerajaan atau daulah tersebut memiliki karakter yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama berhasil memajukan atau membawa Islam pada kemajuan peradaban. Nah, sekarang Ustazah ingin memberikan tugas yang kedua, ya. Tugas yang kedua adalah kalian cari ya apa pengertian istilah dan bahasanya dari kata-kata ekspansi, integrasi, dan disintegrasi ya. 3 pengertian istilah dan bahasanya dari ekspansi, integrasi, dan disintegrasi. Nah, kita lanjut ya. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Ustazah akan memberikan sedikit kuis ya. Coba kalian cari dan sebutkan beberapa contoh-contoh yang nyata pada saat ini, pada saat sekarang, yang merupakan ciri daripada masa kejayaan Islam. Apabila kalian bisa menyebutkan 3, itu sudah lumayan. Dan kalau kalian bisa menyebutkan lebih dari 3, kalian pintar. Nah, kalau kalian bisa menyebutkan lebih dari 6 ciri-ciri kejayaan Islam pada saat ini, kalian hebat ya. Nah, anak-anakku sekalian, contoh nyata daripada ke masa kejayaan Islam pada saat Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah antara lain adalah berupa benteng gurun Qasr al-Khair al-Syarqi yang dibangun oleh Bani Umayyah dan berada di Suriah. Itu ya, benteng gurun. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang kedua ada kastil gurun Qasr Amra yang dibangun juga oleh Bani Umayyah. Nah, ini gambarnya ya. Dan berikutnya ada menara Masjid Agung Samara yang dibangun oleh Bani Umayyah. Bani Abbasiyah. Nah, ini gambarnya. Nah, kemudian ada lagi yang hal lain dalam perekonomian, yaitu diterbitkannya dirham perak oleh Khalifah Abbasiyah pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, seperti ini dirham peraknya ya. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian,
kita udah mau sampai kepada akhir pertemuan ya. Sepertinya yang Ustazah sudah bilang tadi, bahwa masing-masing kerajaan atau daulah, baik daulah Umayyah dan Abbasiyah, memiliki ciri-ciri peradaban yang berbeda, namun keduanya memiliki satu hal yang sama sebagai faktor pendukung secara internal, yaitu ada keistiqomahan umat Islam kepada ajaran Islam, yaitu memiliki akidah yang sama seperti yang dimiliki sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dahulu sampai dengan kepada umatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ya ciri yang sama sebagai faktor internalnya. Baiklah anak-anakku sekalian, tak terasa berakhir sudah pertemuan pertama kita pada materi perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan di bab 5 ini ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan, Ustazah akan berikan tugas ketiga atau tugas terakhir kepada kalian, yaitu kalian diharapkan membaca bab 5 ini dari halaman 66 sampai dengan 72, dan akan kita bahas di pekan berikutnya, di pekan depan ya. Baiklah, akhirul kalam, Ustazah mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti video program belajar online ini, dan semoga semuanya bisa memahami dan dipahami, dan kita akan selalu belajar bersama-sama, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, sampai ketemu di pekan depan. Jazakumullah khairun kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri, ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri, anta imamul hadara sultan